Konon katanya hari ini ada demo besar-besaran. Jadi bukannya di Jakarta ya, belakangan demo, tapi juga di surga ada demo. Ini agak aneh. Yang demo adalah setan-setan ini. Demonya tidak dengan teriak-teriak, tapi demonya dengan menangis-nangis dan meratap. Dan mereka tetap protes kepada Allah Bapa. Dan posternya berbunyi, kalau semua orang diselamatkan berkat salib Kristus, lah kami ini kurang kerjaan, kami tetap ingin eksis. Jadi setan takut kurang kerjaan kalau semua diselamatkan. Kalau begitu mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi lalu dengan bijaksana Allah Bapa menjawab setan-setan yang sedang protes sambil meratap itu. Yang diselamatkan adalah orang-orang berdosa yang memohon belas kasih Tuhan dan mau bertobat, diselamatkan. Kita dengar kemarin, hari ini juga kamu bersama di Firdaus kalau minta dan bertobat. Tetapi orang yang tahu berdosa tetapi tidak mau bertobat, wah itu banyak. Belum lagi orang yang tidak merasa berdosa dan tidak perlu merasa bertobat, itu jauh lebih banyak lagi. Nah, mendengar jawaban itu, setan kembali gembira lagi. Ternyata masih banyak manusia yang bisa dikerjain. Dan kali ini Allah Bapa yang sedih, karena bahkan salib Yesus tidak mampu menyelamatkan manusia yang menutup diri, yang tidak merasa berdosa dan tidak mau bertobat. Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama pada hari ini mengenangkan Yesus yang wafat di kayu salib. Paus Fransiskus mengatakan, tanpa salib kita bukan murid Yesus. Bagi kita, salib adalah tanda cinta kasih Allah yang tuntas sampai habis, sampai kesudahannya. Tadi dikatakan sudah selesai, accomplished, selesai, tuntas. Salib juga adalah undangan untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi, yaitu mengikuti jalan kesempurnaan kasih, yaitu pemberian diri dan pengorbanan diri. Dan salib juga adalah perwahyuan akan kasih yang menuntut kesediaan untuk memeluk penderitaan. Kisah salib adalah cermin besar untuk kita. Tema kita tahun ini meluhurkan martabat manusia. Salib adalah cermin agar kita semakin peka menyadari bahwa kekuatan dosa dan kegelapan dapat memerosotkan kemanusiaan, menistakan kemanusiaan, manakala orang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, kedudukan, uang, kekayaan, jabatan, kenikmatan, gengsi dan popularitas dan lain-lain. Demi meraih itu manusia bisa menistakan dirinya, kehilangan martabatnya yang luhur. Sayangnya seringkali kita lebih suka ribut soal menista agama, menista Tuhan, menghujat Tuhan, tetapi kita menjadi tidak begitu merasa penting ketika terjadi penistaan martabat manusia sesama kita.
Padahal kata Santo Irenaeus, Gloria Dei Homo Vivens. Kemuliaan Tuhan adalah manusia-manusia yang hidup bermartabat. Kalau kita sungguh memuliakan Tuhan, berarti kita juga berkomitmen meluhurkan martabat manusia, diri kita dan sesama kita. Saudara-saudara terkasih, melalui salibnya Yesus telah meninggikan, menegakkan kembali kemanusiaan yang lusuh dan lemah terkulai, yang memulihkan kembali wajah kemanusiaan yang berantakan, yang tercerai-berai, bahkan nyaris tak berwajah lagi. Berkat salib Yesus, manusia kembali memancarkan kemuliaan Allah. Manusia sebagai gambar dan citra Allah, gambar Allah sendiri. Manusia yang bermartabat dan mulia, sebagaimana awal dunia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Maka mari kita merahmat Tuhan, agar kita boleh semakin mengalami rahmat belas kasih Allah di hadapan salib Kristus nanti, sambil bertanya, apa yang telah aku buat untuk Yesus yang tersalib? Apa yang sedang aku lakukan untuk Yesus yang tersalib bagiku? Dan bertanya, apa yang seharusnya aku lakukan untuk Yesus yang sudi mati di salib untuk keselamatanku dan keselamatan umat manusia. Manusia tanpa Tuhan, kemanusiaan tanpa Tuhan hanya akan menghancurkan kemanusiaan itu. Maka mari kita merahmat Tuhan, agar kita boleh meniti jalan kesempurnaan kasih. Kasih yang berarti kesediaan memberikan diri, bahkan mengosongkan diri. Dan itulah jalan keluhuran martabat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.